Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak, bila terpaksa. Hahaha. Sahabat jurnalis keliling, Kabupaten Solo Selatan mempunyai potensi yang sangat menjanjikan untuk pembangunan sektor peternakan, baik untuk budidaya maupun untuk pengolahan hasilnya. Sebelum berita kami lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share channel YouTube PAU TV ini agar kami tetap bersemangat berkabar untuk Nagari. Hahaha. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Solo Selatan Arius menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Solo Selatan mempunyai program unggulan yaitu satu keluarga satu ekor sapi, dan ke depan diharapkan akan lebih banyak muncul unit-unit pengolahan hasil ternak di Kabupaten Solo Selatan. Kabupaten Solo Selatan merupakan daerah yang punya potensi pengembangan peternakan, khususnya pengembangan sapi potong. Kami, Bapak Bupati kami mempunyai program unggulan satu keluarga satu sapi. Kebetulan pada tahun ini, tahun 2021 ini, kami dialokasikan dari Kementerian Pertanian berupa program pengembangan desa korporasi sapi. Jadi program ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama kelompok tani yang tergabung dalam suatu koperasi, mulai pengelolaannya dari hulu sampai hilir. Berdasarkan pendataan kami di lapangan, itu ada UPH peternakan yang bergerak di Rendang. Kami selalu membina kelompok maupun yang sifatnya pribadi. Jadi kami mempunyai beberapa UPH, kemudian yang kerupuk kulit. Produsen atau pengembangan kerupuk kulit ini di masyarakat sangat menggeliat. Jadi apa yang program dari pusat maupun dari Bapak Kepala Daerah kami tentang sapi, pengembangan sapi ini bisa dimanfaatkan untuk UPH pengembangan hilirnya, Pak. Di antara unit pengelolaan hasil ternak atau UPH produk peternakan di Kabupaten Solo Selatan adalah pengolahan kulit menjadi kerupuk kulit di Muaro Labuh, pengolahan susu pasteurisasi menjadi aneka minuman dan es krim di Jorong Malintang, pengolahan kotoran ternak menjadi kompos di Pincuran 7, dan pengolahan daging menjadi rendang di Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Solo Selatan. Untuk kerupuk kulit angah yang beralamat di Pasar Muaro Labuh di bawah pimpinan Pak Wadlison, tiap hari mengolah kulit sapi atau kerbau untuk diolah menjadi kerupuk kulit. Proses pembuatan kerupuk kulit angah ini dilakukan dengan kualitas kontrol yang ketat agar rasa tetap khas dan tidak mengecewakan pelanggan. Kerupuk kulit angah menyediakan kerupuk siap saji dan kerupuk kulit laktua. Bisa dipesan langsung atau melalui nomor HP atau WA. UPH Kelompok Umbul Mulyo yang beralamat di Jorong Malintang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir. Mereka adalah kelompok peternak sapi perah. Hasil susu sapi langsung mereka olah untuk dipasteurisasi dan dijadikan minuman aneka rasa dan juga es krim. Untuk mendapatkan susu pasteurisasi kelompok Umbul Mulyo ini bisa dipesan langsung ke alamat atau melalui nomor HP atau WA. UPH Rendang Unilili beralamat di Durian Taruang Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Solo Selatan. UPH ini mengolah daging menjadi rendang. Bahan bakunya yang berupa daging didatangkan dari RPH Padang. Unilili tidak saja mengolah daging sapi jadi rendang, tapi juga daging ayam, ikan tuna, dan jengkol menjadi rendang. Untuk mendapatkan rendang Unilili ini bisa dipesan langsung ke alamat atau melalui nomor HP atau WA, dan juga bisa dipesan secara online di Shopee Shop. Rendang Unilili juga mempunyai outlet di Jalan Veteran Padang. UPH selanjutnya adalah unit pengelolaan hasil produk ternak berupa kotoran sapi menjadi kompos oleh kelompok Pot Karya Muda di Jorong Pincuran 7, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Solo Selatan. Pemirsa PAU TV, sekarang kita berada di kelompok peternakan Pot Karya Muda. Tepat alamatnya adalah di Jorong Pincuran 7, Bangun Rejo, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir.
dan Kabupaten Solo Selatan. Dan ini adalah areal peternakan yang dikelola secara kelompok. Ada yang menarik di sini, mereka tidak saja beternak sapi untuk digemukkan dan juga untuk breeding atau pembibitan, tapi hasil dari kotoran sapi ini dijadikan diolah pupuk kompos dengan perlakuan-perlakuan yang mereka lakukan selama 3 bulan, dan permintaan pupuk kompos tersebut sangat banyak sekali, apakah untuk cabai dan untuk bawang dan pokoknya untuk tanaman hortikultura. Dan sekarang bersama saya ada Pak Wawan, beliau adalah ketua kelompok ini. Pak Wawan, bisa diceritakan ini Pak Wawan, berapa jumlah kelompok yang membangun kegiatan usaha pot karya muda ini? Ya, kita anggota inti 26. Ini di sini juga ada anggota bantu kayak Bapak itu, dia masuk di luar kelompok, cuma dia ada pelihara sapi kelompok. Iya. Tapi yang jelas yang menarik di sini hasil dari kotoran sapi ini diolah menjadi pupuk kompos ya Pak ya. Ya. Dan itu nanti penjualannya apakah semua anggota kelompok yang ada di sini mendapat bagi hasil atau bagaimana cerita itu Pak? Tiap tahunnya akhirnya mau Lebaran itu nanti ada untuk di kelompok ini ada makan kadang-kadang untuk beli sprit untuk apalah. Jadi tiap tahun dari hasil penjualan pupuk kompos para anggota mendapat fee ya. Tapi ada yang menarik juga di sini bahwasanya anggota-anggota kelompok di sini mereka membawa makanan, rumputan, ya, hijauan ternak di sini. Apakah ini menjadi sebuah kewajiban mereka termasuk Pak Chandra? Pak Chandra, sebentar Pak Chandra. Sebentar Pak Chandra. Ini Pak Chandra ini adalah seorang anggota kelompok. Bisa dijelaskan Pak Chandra, ini mencari hijauan makanan ternak ini apakah tiap hari atau apa? Apa saja kegiatan Pak Chandra selaku anggota kelompok di sini? Siap. Kita menyapinya tiap hari dari ladang kan, pagi ladang, nanti pulangnya nyabit rumput ini. Gitu. Oh, jadi aktivitas di ladang, pulang menyabit rumput untuk ternak yang ada di sini. Dan itu tiap hari. Gitu. Baik, jadi masalah hijauan ternak ternyata kelompok ini itu para anggota mereka yang mencari berarti tidak dibeli. Dan mungkin ini akan menjadi sebuah ruang inspirasi bagi kita bahwasanya berkelompok dengan usaha peternakan ini untuk pedaging, untuk breeding, dan bukan itu saja, masih ada ruang lagi yang harus digeluti, yaitu ruang mengolah produk dari peternakan ini berupa kotorannya, seperti di kelompok Pot Karya Muda. PAU TV berkabar untuk Nagari. Hahaha.